Halo, apa kabar? Saya Benny Dermawan. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Bentar ya, saya masuk akun medsos dulu nih. Waduh, nggak bisa masuk. Bentar ya, saya coba lagi. Wah, wah, ini jangan-jangan kena hack nih. Ya, hacking atau peretasan ini jadi salah satu kejahatan di dunia digital saat ini, termasuk di akun media sosial seperti yang sedang saya alami saat ini. Karena itu penting untuk memahami bagaimana cara melindungi data digital yang kita miliki. Nah, kita coba lagi ya. Nah, bisa masuk juga nih. Ternyata salah password. Udah suzon lagi. Nurhaliza Putri mengaku pernah menjadi korban peretasan media sosial akhir Februari lalu. Dalam akun Instagramnya muncul unggahan konten yang bukan dilakukan Liza. Sadar adanya peretasan, dia berusaha untuk memulihkan akun pribadinya itu dengan berbagai cara. Kan langsung ngebikin itu sekitar Februari kayak akhir Februari itu jadinya langsung bikin SG biar orang-orang tahu dulu gitu kalau itu tuh hack gitu kan, terus ngapus yang SG itu, terus bikin informasi kalau abis di hack, terus minta bantuan temen juga gimana caranya gitu kan, terus akhirnya kata temen itu emang harus sering-sering diganti passwordnya gitu. Peretasan juga pernah dialami Hana Maura. Akun Instagramnya pernah diretas 2 kali. Pada 2019 di akun miliknya muncul sebuah unggahan tidak senonoh. Hal itu kembali terulang pada 2024. Ia menduga kata sandi yang lemah membuat akun media sosialnya mudah mengalami peretasan. Akun Google saya, passwordnya itu tidak terlalu kuat, jadi terlalu gampang untuk dihack. Nah, pada saat tahun 2024 itu tetap hackernya itu mengunggah sebuah postingan di feeds dan juga di story Instagram berupa link phishing, di mana linknya itu ketika diklik akan memberikan informasi pribadi saya tanpa saya sadari gitu. Nah, ternyata hal tersebut juga masuk kepada akun Discord saya juga. Peretasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengakses sistem komputer, jaringan, atau data tanpa izin. Lemahnya kata kunci sebuah akun merupakan salah satu faktor mudahnya peretasan. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian pengguna akun agar terhindar dari peretasan. Pertama adalah kekuatan sandi. Kata sandi yang kuat biasanya terdiri dari gabungan huruf, angka, dan karakter yang tidak memberikan informasi pribadi. Selain itu, penggunaan akun juga harus memahami autentikasi dua faktor, yakni penggunaan OTP atau kode unik dan verifikasi identitas melalui perangkat lain. Peretasan merupakan kejahatan cyber, sehingga lebih baik mencegah daripada memulihkan. Nah, secara official, platform-platform tersebut itu tidak punya representatif resmi di Indonesia. Itu ada kantor, tapi banyak yang tidak bisa membantu. Itu ya sudah hilang saja kalau misalkan sosial media ya, Mas ya. Jadi kita hanya bisa email support mereka untuk membantu mengembalikan, dan mereka akan minta beberapa data dan lain sebagainya. Tapi most of the time, ketika memang itu banyak kenangan kita, banyak apa dan disalahgunakan, kita hanya bisa melaporkan akun tersebut dihack dan kemudian dilakukan blokir. Itu yang langkah pertama. Tapi untuk akun tersebut kembali dengan tidak ada koneksi khusus atau apa, agak susah. Berhati-hati saat membuka email dan mengklik tautan hingga membuat backup data Anda secara berkala juga bisa dilakukan. Dengan mengikuti beberapa tips tersebut, Anda bisa mengurangi risiko peretasan yang bisa saja terjadi kapanpun. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Bagi pengguna ponsel, pasti sudah familiar dengan kartu SIM. Eits, ini bukan surat izin mengemudi ya, tapi Subscriber Identity Module atau modul identifikasi pelanggan. Nah, sesuai perkembangan zaman, kartu chip yang berfungsi menghubungkan layanan internet dengan perangkat ponsel ini berubah bentuk. Mulai dari mini SIM, micro SIM, nano SIM, dan yang terbaru adalah embedded SIM atau eSIM.
Kementerian Komunikasi dan Digital pun menyarankan kepada pengguna untuk segera migrasi dari kartu SIM fisik ke eSIM. Salah satu alasannya untuk mengurangi resiko penipuan online. Lalu apakah ini efektif? Ya, kita lihat yang satu ini. Kementerian Komdigi udah mulai melakukan sosialisasi nih kepada masyarakat terkait dengan penggunaan eSIM. Iya, eSIM. Jadi kita udah nggak perlu lagi tuh yang namanya pakai SIM fisik, SIM card fisik ya buat ponsel, dan bentuknya udah digital. Udah tertanam secara chip di ponsel yang kalian miliki. Nah, kita jadi nggak perlu repot lagi nih, cabut ataupun pasang SIM card fisik kayak gini ke dalam ponsel. Apalagi kalau misalnya lagi buru-buru, terus ejectornya kayak gini nih, kunci kayak gini, hilang. Bikin ribet, bikin berabe. Nah, katanya eSIM juga bakalan bikin sistem keamanan dalam dunia seluler di Indonesia semakin aman. Jadi yang namanya scammer, phishing, lalu fraud bisa dikurangin. Nah, tapi dibalik kepraktisan dan juga kecanggihannya, apakah benar eSIM udah layak jadi standar baru seluler di Indonesia? Kita cari tahu aja. eSIM atau Embedded Subscriber Identity Module adalah SIM digital yang langsung tertanam pada perangkat smartphone pengguna. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah mendorong percepatan migrasi ke eSIM sebagai upaya melindungi identitas pengguna dan membersihkan data seluler nasional. Belum lama ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam sosialisasi penggunaan eSIM juga menyampaikan soal pentingnya keamanan cyber dengan migrasi ke eSIM. Jadi kita sekarang sedang melakukan data ulang. Yang paling pertama melalui Permen nomor 7 ini adalah untuk nomor baru maka diwajibkan ada pendaftaran untuk eSIM sehingga datanya nanti bisa lebih baik, lebih aman karena juga dilakukan secara biometrik begitu ya. Di mana mereka yang juga sudah punya nomor itu mendaftar ulang atau dilakukan pemutakhiran data. Karena kita tahu banyak kejahatan sekali lagi yang menggunakan nik orang lain. Mutia menambahkan, berdasarkan data di Kementerian Komdigi, hingga saat ini baru ada sekitar 5% dari total 350 juta pengguna SIM card fisik yang telah bermigrasi ke penggunaan eSIM. Selain itu, Mutia juga menegaskan pentingnya pembatasan jumlah nomor yang terdaftar dalam satu NIK. eSIM dinilai akan mempermudah pengawasan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara prinsip, cara kerja eSIM dan juga SIM card secara fisik sebenarnya sama aja. Ya bedanya itu tadi, kalau misalnya SIM card kan perlu lepas pasang dan agak ribet. Sedangkan kalau eSIM itu sudah tertanam secara internal di dalam ponsel ini sejak HP ini dibuat sama pabriknya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, gimana sih cara dapetin eSIM? Sebenarnya simpel aja. Pertama, kita bisa datangin gerai-gerai daripada provider seluler yang sudah kita percayakan. Ada yang dari BUMN, mantan BUMN, dan perusahaan swasta yang baru aja merger nih. Terus, setelah itu, tinggal hubungi operatornya, mengajukan untuk bisa mendapatkan eSIM, dan nanti dapat QR Code yang bisa kita scan dengan menggunakan pengaturan yang ada di ponsel yang sudah support dengan eSIM tersebut, di-scan dan kemudian kita bisa langsung mendapatkan nomor daripada eSIM itu sendiri secara cepat dan juga secara mudah. Dan setelah itu kita bisa melakukan transaksi. Nah, kalau misalnya waktunya terbatas, nggak bisa datang ke gerai, kan karena repot gitu ya. Gimana caranya? Kita bisa datangi website dari masing-masing provider tersebut, seperti misalnya ini, yang dari BUMN, eSIM, terus kita tinggal beli sekarang. Terus juga nih ada yang swasta yang baru aja merger juga sudah menyediakan layanannya di website resminya, dan yang mantan BUMN juga tertulis jelas di sini, beli eSIM bebas pilih nomor cantik dan aktivasinya cepat. Setelah itu, eSIM sudah bisa langsung digunakan di smartphone yang Anda miliki. Selanjutnya, apakah semua smartphone yang ada di Indonesia sudah support dengan penggunaan eSIM? Jawabannya belum. Baru smartphone keluaran terbaru dan juga flagship saja nih yang sudah bisa support penggunaan eSIM. Totalnya baru ada sekitar 15% saja produk-produk smartphone yang sudah support eSIM di Indonesia. Tapi kalau kata pakar, dalam rentang 1 sampai dengan 2 tahun ke depan, sekitar 50% daripada penggunaan eSIM ataupun migrasi ke eSIM sudah bisa jauh lebih tinggi. Gitu kira-kira. Masyarakat juga memberikan tanggapan terkait pemahaman mereka tentang eSIM di tengah upaya migrasi yang dicetuskan oleh pemerintah. Ya, kalau yang dari saya pernah baca, kalau mengenai eSIM itu memang sebenarnya dia tuh memudahkan untuk beberapa orang tertentu gitu. Karena memang dari datanya juga kita tuh sekarang baru handphone tertentu aja yang bisa untuk pakai si eSIM. Tapi kalau dari segi ketahanan terus keamanan katanya bisa lebih aman ya katanya gitu.
Oke, kalau dari kelebihannya, karena dia bentuknya nggak fisik, jadi nggak perlu buang kartu, ganti kartu gitu. Jadi bisa langsung di dalam handphone yang sama dengan ada beberapa SIM card yang langsung bisa ada gitu. Dari segi kemudahannya ya, karena sekarang zaman kita kan pengennya semua serba cepet, serba mudah, nggak perlu ke counter beli yang fisik-fisik, kita udah kayak ya semua all digital aja gitu sih. Jadi dari pemerintah harus bikin sistem yang secure ya, terutama karena kan produk digital pastinya cyber security-nya apapun itu harus lebih ketat. Secara umum, berikut adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan eSIM di Indonesia. Pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya juga menyebut cepat atau lambat seluruh pengguna ponsel di Indonesia akan bermigrasi kepada penggunaan eSIM. Hanya tinggal pemerataan baik secara wilayah dan range harga dari produk smartphone itu sendiri, serta komitmen pemerintah bersama provider seluler untuk sama-sama menjalankan prosedur yang ketat bagi penggunaan eSIM dan juga menjamin keamanan digital masyarakat nantinya. eSIM ini adalah SIM fisik yang diet. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini dan mungkin handphone Anda bisa lebih kecil dan Anda akan memiliki fitur tambahan yang banyak. Apalagi kalau Anda di luar kota atau di daerah yang sulit terjangkau, nggak bisa ke service center, Anda bisa sangat mudah dan mendapatkan banyak kontrol yang lebih baik. Dan ada fitur-fitur tambahan, tergantung providernya lah. Dia kasih fitur tambahan apa dan akan ada pengaturan yang lebih fleksibel. Tapi tolong disadari bahwa ini nanti akan menyangkut kredensial. Jadi kita juga harus belajar mengamankan kredensial dengan baik. Kalau bisa aktifkan two-factor authentication dan sejenisnya supaya nggak bisa diambil alih dan jangan mudah tertipu oleh phishing-phishing dan scam. Alphonse menambahkan, dengan adanya teknologi baru, maka hadir pula tantangan baru. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur verifikasi yang kuat, serta mekanisme riset atau pemindahan eSIM saat ponsel rusak, hilang, atau diganti. Jaminan keamanan eSIM juga harus terus disempurnakan, karena ancaman kejahatan cyber tidak statis. Mereka terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Pengguna harus dibekali edukasi digital yang memadai, agar teknologi tidak berubah jadi titik lemah keamanan pribadi. So, kesimpulannya, penggunaan eSIM punya banyak manfaat, seperti misalnya terjaminnya keamanan cyber dan juga kepraktisan dalam penggunaannya, jauh lebih canggih. Meskipun tetap ada sejumlah hal yang harus dibenahi supaya semakin kuat lagi, seperti misalnya sosialisasi oleh pemerintah yang semakin masif, ekosistem dan juga operator yang semakin memadai, seperti ketersediaan smartphone yang sudah mendukung eSIM, tidak hanya 5 juta ke atas, tapi juga 5 juta ke bawah sudah bisa dimiliki. Harapannya 2-3 tahun ke depan, HP-HP menengah ataupun HP-HP entry level 2 juta, 3 juta rupiah sudah tersedia eSIM juga, serta regulasi yang ketat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan provider ketika migrasi dilakukan untuk bisa mencegah kejahatan cyber terjadi. Karena tentunya kejahatan bisa saja mengikuti perkembangan zaman. Kalau edukasinya sudah dilakukan, ekosistemnya sudah memadai, dan juga regulasinya sangat kuat dan sangat ketat, bukan hal yang tidak mungkin. eSIM bukan hanya jadi syarat semata aja untuk menantikan masa depan, tapi juga bisa memberikan konektivitas tanpa batas bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Nah, panen tahun ini daunnya bagus-bagus ya. Nah, ini teman saya nih yang lagi metik teh nih. Bentukannya kayak gini. Nah, bentuk daun-daun yang bagus ini bukan dibuat oleh orang, tapi robot. Kok bisa? Bisa dong. Nantikan informasi yang saya jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Teh. Nah, robot kini mulai merambah banyak pekerjaan, termasuk di perkebunan. Di Tiongkok, otomatisasi perkebunan teh sudah dilakukan. Dengan robot memetik teh berbasis akal imitasi. Tunas teh berkualitas tinggi bisa dipetik secara akurat. Sementara kalau di Italia, kini kita bisa mendengarkan sejarah Roma dari sebuah robot. Nah, robot ini mulai dipekerjakan di kuil Romawi kuno. Informasi selengkapnya dalam Tech Flash berikut ini.
Sepasang robot pemetik teh berbasis kecerdasan buatan diluncurkan di perkebunan teh Westlake Longqing di Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur untuk membantu saat masa panen. Menggunakan pengenalan gambar AI dan algoritma cerdas, robot dapat mengidentifikasi tunas teh secara akurat, memastikan pemetikan daun teh Longqing berkualitas tinggi dengan tepat. Robot ini menggunakan teknologi pembangkit listrik fotovoltaik yang memungkinkan beroperasi terus-menerus selama 24 jam. Lengan robotik berbobot 21 kg ini mampu meniru gerak tangan manusia seperti proses mencubit, mengangkat, dan melempar teh. Salah satu anggota tim penelitian dan pengembangan robot pemetik teh mengklaim efisiensi pemetikan mekanis secara robotik setara dengan 1 hingga 2 pemetik manusia. Perusahaan rintisan teknologi asal Spanyol, Neurologica, memperkenalkan sebuah sistem kecerdasan buatan ciptaannya yang dapat memahami perasaan seseorang. Artificial Intelligence atau akal imitasi yang dinamakan Copernica ini menyediakan penilaian kecerdasan emosional secara real-time bagi siapapun yang ada di depan sensornya. Copernica menggunakan kecerdasan multimoda termasuk pemrosesan bahasa alami atau NLP, pengenalan suara, interpretasi bahasa tubuh, dan analisis data kepribadian untuk meningkatkan visi komputer dan memberikan pemahaman holistik tentang keadaan emosional seseorang. Manajer Neurologica menyebut teknologi mereka menggunakan pustaka yang berisi lebih dari 13 miliar titik data untuk memetakan emosi manusia ke sinyal video. Selain mendeteksi emosi, Copernica juga dapat mendeteksi berbagai kondisi neurologis dan bahkan mampu melakukan secara bersamaan untuk banyak orang. Kedepan, mereka berharap sistem ini bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pertahanan. Inilah Adriano, sebuah robot yang mulai bertugas di kuil Romawi kuno yang ikonis milik Hadrian dan Vibia Sabina di Roma, Italia. Adriano bertugas untuk menyambut wisatawan dan memberikan informasi tentang sejarah Roma. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan tangan robot canggih dengan otot buatan yang memungkinkannya untuk berjabat tangan dan memegang benda. Adriano dapat memberikan informasi dalam bahasa Italia dan Inggris tentang sejarah Roma. Tetapi robot ini masih dalam tahap belajar karena para pengembang berupaya untuk menambahkan bahasa lain ke perangkat lunaknya. Adriano dilengkapi dengan 36 sensor untuk pemetaan dan pelokalan diri, memiliki fitur humanoid yang memungkinkannya untuk mengekspresikan emosi melalui ekspresi wajah yang realistis, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih alami dan menarik dengan pengguna. Pengembang juga tengah berupaya untuk memungkinkan kunjungan jarak jauh ke kuil Vibia Sabina dan Hadrian melalui Adriano yang menawarkan pengalaman unik yang mendalam bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik tetapi cukup dengan mengenakan virtual reality. Sebuah alat pacu jantung terkecil di dunia berukuran biji wijen diciptakan untuk pengobatan bayi baru lahir dengan kondisi medis cacat jantung bawaan. Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Sebuah alat pacu jantung terkecil di dunia berukuran sebesar biji wijen diciptakan untuk pengobatan bayi baru lahir dengan kondisi medis cacat jantung bawaan. Nah, meskipun tidak permanen, namun inovasi ini dapat membuat perbedaan besar bagi pasien jantung termuda dan terkecil. Coba pasang ya, mesti hati-hati nih. Kita lihat yang satu ini. Seorang teknisi di Northwestern University telah menciptakan sebuah alat pacu jantung terkecil di dunia. Alat ini nantinya akan menawarkan pengobatan potensial baru untuk bayi baru lahir dengan kondisi medis cacat jantung bawaan. Alat pacu jantung ini adalah terkecil di dunia, hanya seukuran biji wijen. Dengan begitu alat ini dapat disuntikan langsung ke dada pasien bayi tanpa perlu melakukan operasi. Alat ini akan mengeluarkan cahaya yang mengandung listrik ke jantung sehingga dapat membantu memperbaiki laju debar jantung. Namun alat ini tidak bisa digunakan seumur hidup. Untuk saat ini teknologi kecil ini masih dalam tahap percobaan, tetapi suatu hari nanti teknologi ini dapat membuat perbedaan besar bagi pasien jantung termuda dan terkecil.
deepfake. Ya, perkembangan AI atau akal imitasi malah dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan gambar eksplisit dari foto perempuan biasa. Di Korea Selatan, para perempuan jadi korban seringkali tanpa tahu siapa pelakunya. Dan kini mereka mulai melawan demi menghentikan bentuk kekerasan digital yang semakin meresahkan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Tech kali ini. Ingat, jangan pernah berhenti berinovasi. Saya Edwin Dermawan, sampai jumpa. It's a reckoning across South Korea. Real lives, photos of real people, twisted and exploited through AI. You're looking at protests against those who go on social media, find profile pictures, just everyday images of women, and cruelly change them into what looks like real, explicit material. They are deepfakes, AI manipulations. There were lots of terrible images and then my face edited onto them. This is Ruma. She asked us to use her alias and silhouette her interview to protect her safety and privacy. Ruma is a former student at the prestigious Seoul National University, and she told us how she found out on her phone that this kind of AI crime happened to her. I think I was having lunch with my mom, and then my phone started ringing. The burst of messages and photos, you know, I was like bombarded with all these images that I had never imagined like in my life. Ruma says she saw that fake nude photos of herself were shared on the messaging app Telegram. They were in a chat room where AI deepfakes were encouraged by dozens of anonymous users. My whole body started shaking so bad. Ruma went to the police, but she also went to cyber activist and journalist Won Eun-ji. Won is renowned in South Korea for investigating cybercrimes, and Ruma asked Won to find who made the explicit deepfakes. Won asked us to pixelate her face so she can keep working undercover. In my opinion, in Korea, acquaintance humiliation or degrading acquaintances has been viewed as a sort of game. Do you find that depressing beyond words, that people think this is a game? It's a serious issue, especially the perpetrators post photos of women they know, along with their names, ages, schools, workplaces, and places they live on social media. Won posed as a man on Telegram and helped lead police to arrest 2 former Seoul National University students who exploited Ruma. Ruma said she barely knew those students at all. Seoul's Central District Court sentenced one of the former students to 10 years in prison and the other 4 years imprisonment. They were convicted of violating a law covering sexual protection of children and adolescents. Seoul National University said, quote, "The school will strengthen preventative education to raise awareness among the members of the university about digital sex crimes and do its best to protect victims and prevent recurrence." The deepfake crime is very serious in Korea, but it's not taken seriously in Korean society. Kim Nam-hee is one of South Korea's lawmakers who passed stronger penalties in September to fight the crimes. The maximum prison time is now 7 years, up from 5 years for anybody convicted of creating non-consensual deepfake explicit images with the intention of distributing them. Do you think that that's strong enough? Personally, I don't think increasing sentences is the only solution. What's been problematic is that investigations and punishments have been passive until now. Only 20% of those indicted for deepfake crimes have actually received prison sentences. Telegram announced its moderators are removing explicit deepfakes, and the app is sharing data with authorities to remove and target illegal activity. In a breakthrough, Seoul police said help from Telegram led to the recent arrest of a man who allegedly masterminded the exploitation of more than 200 people since 2020. For the victims and how they recover, Ruma tells us deepfakes reshaped how she sees the world and how she sees herself. My whole personality changed, I think. I was much more outgoing, much more sociable, but after the incident, I had to kind of retreat to myself and to feel safe. Mike Valerio, CNN, Seoul.